Dok, sebenarnya tantrum itu normal nggak sih, Dok? Atau gimana, Dok? Tantrum itu apakah wajar terjadi pada anak? Dan gimana cara mengatasi tantrum supaya nggak berkepanjangan? Kita simak dalam video berikut ya. Preview. Jadi sebetulnya tantrum itu terjadi karena anak itu belum bisa meregulasi emosinya sendiri, atau bahkan anak itu baru kenal apa yang dia rasakan. Misalnya masalah kesel, marah, terus juga sedih, senang, dan sebagainya. Itu adalah bentuk anak baru mengenal rasa emosi itu sendiri. Terus kalau misalnya terjadi sampai tantrum, artinya perasaan-perasaan tersebut anak nggak bisa mengendalikan. Nantinya timbulnya apa? Anak nguling-nguling, anak marah, anak pukul-pukul, dan itu kalau terjadi di usia 1 sampai dengan 3 tahun adalah normal. Kenapa? Karena sosial emosi anak di usia 1 sampai dengan 3 tahun itu sedang dalam berkembang. Nantinya anak bisa jadi baru mulai merasakan apa itu kesel, apa itu marah, apa itu senang, apa itu sedih, dan sebagainya. Kalau misalnya lebih dari usia 5 tahun, anak usia tantrum, itu baru yang patologis. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika anak itu tantrum. Jadi tantrum itu adalah terjadi karena anak itu mendapatkan trigger. Dan trigger ini tidak bisa dikelola oleh anak itu sendiri. Trigger yang terjadi ini disebabkan oleh sesuatu hal. Misalnya, nggak mendapatkan apa yang dia inginkan. Anak nggak bisa dikasih mainan karena orang tuanya nggak memberikan dengan alasan tertentu. Akhirnya anaknya marah, anaknya guling-guling, lempar-lempar, dan sebagainya. Ada triggernya, ada sesuatu hal yang bikin anak itu kesal. Akhirnya belum bisa mengekspresikan emosinya, dia yang paling gampang ya marah, teriak, guling-guling, lempar-lempar, dan sebagainya. Padahal kalau hal itu terjadi, harusnya anak itu meregulasi emosinya sendiri. Tapi di usia 1-3 tahun, perkembangan sosial emosinya masih berkembang. Kita, orang tua, harus bisa meregulasi emosi anak. Dan yang harus dilakukan orang tua tidak terpancing untuk menjadi tantrum juga. Karena orang tua harusnya self-regulasinya itu lebih baik. Dan orang tua bisa menenangkan. Dan orang tua juga nantinya bisa mengarahkan. Orang tua menjadikan contoh supaya anak itu bisa meregulasi emosinya. Jangan ketika anak tantrum, orang tua malah ikut tantrum juga. Akhirnya semuanya tantrum makin kacau dan akhirnya nggak bagus semua self-regulasinya. Terus kalau tantrumnya ini terjadi tanpa trigger, bisa jadi ada sesuatu hal. Dia marah-marah terus-terusan, sehari bisa 5 kali, 6 kali, bahkan anaknya nggak capek-capek. Anaknya misalnya ada perilaku-perilaku negatif yang menyakiti dirinya sendiri, sesuatu hal yang berbahaya untuk lingkungan sekitarnya. Baru itu kita evaluasi, jangan-jangan ada sesuatu hal yang mendasari anak itu seperti itu. Biasanya kalau misalnya tantrumnya itu abnormal, ada gangguan-gangguan perkembangan yang menyertainya. Misalnya anaknya ada gangguan bicara bahasa, atau misalnya anaknya ada area perkembangan yang belum capai, ada gangguan sensorik, atau misalnya ada gangguan-gangguan lainnya. Yang ini harus dievaluasi dan juga dicari tahu. Kalau misalnya anak itu tantrumnya abnormal, biasanya nggak berdiri sendiri. Kalau misalnya tantrumnya normal, itu ya normal aja dan itu harus dilalui karena itu adalah proses dari tahapan tumbuh kembang anak. Kalau misalnya anak itu bisa melewati tantrum, bisa nantinya meregulasi emosinya, bisa jadi nanti di usia-usia yang lebih besar lagi, di usia 5 tahun, di usia sekolah, anak itu bahkan bisa memberikan emosi yang sesuai. Anak punya self-control yang baik. Anak bisa mengelola emosinya karena dia bisa mengelola tantrumnya. Preview. Dan tugas orang tua adalah memberikan dan juga mengawasi dan memfasilitasi agar anak bisa meregulasi emosinya.